Diragukan gelarnya sebagai seorang ustazah, inilah curahan hati Oki Setiana Dewi. Oki yang selama ini kerap tampil sebagai penceramah, menebar dakwah dan ajaran agama, sempat dikritik dan dipertanyakan keilmuannya. Meski tak pernah menempuh pendidikan agama secara khusus, namun Oki yang merupakan sarjana humaniora serta telah memperoleh gelar Magister Pendidikan Anak Usia Dini ini, mengaku pernah mengikuti unit kegiatan mahasiswa dalam bidang dakwah dan syiar. Selain itu, Oki juga pernah belajar bersama sejumlah sahabatnya di Universitas Ummul Qura Mekah. Lantas, apa kata Oki menanggapi sejumlah kritik dan keraguan segelintir pihak tentang keilmuannya? Semuanya ya alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk setiap keadaan. Jadi banyak bersyukur dengan semua yang Allah kasih, dengan kenikmatan yang Allah kasih. Begitu banyak nikmat yang Allah kasih dalam kehidupan Oki membuat Oki makin dekat lagi sama Allah, makin terus belajar terus. Di masa kuliah, saya pun mengambil lembaga dakwah kampus sebagai unit kegiatan mahasiswa saya, dan saya mengambil lembaga dakwah fakultas, saya mengambil bidang syiar. Dalam bidang syiar itu, saya ditugaskan oleh lembaga dakwah kampus untuk mengaji di sebuah perkampungan di daerah Depok untuk ibu-ibu kaum duafa. Mulai saya nggak punya basic agama, saya nggak pernah sekolah agama secara formal. Dari kecil sampai kuliah, sekolah saya adalah sekolah pendidikan umum. Hanya saja memang ketika ibu saya sakit, saya mulai tertarik untuk mempelajari agama. Hanya saja memang ketika lulus S1, saya sempat beberapa bulan berada di rumah Quran UI untuk belajar menghafalkan Quran. Memang ketika selesai belajar di rumah Quran UI, Allah kasih kesempatan saya dengan begitu keajaiban yang saya tulis dalam buku saya Cahaya di Atas Cahaya yang terbit tahun 2012. Allah izinkan saya merasakan belajar dengan teman-teman yang di Mekah, Universitas Ummul Qura Mekah di kelas Mustami. Karena Oki merasa bodoh, makanya Oki harus belajar. Salah satu yang harus Oki pelajari, pendidikan akademik penting, pendidikan formal penting, tapi pendidikan di luar juga penting. Menyadari betul bahwa Oki sangat suka anak-anak dan sangat suka mengajar. Akhirnya Oki mengambil sekolah S2 Pendidikan Anak Usia Dini karena Oki ingin suatu hari nanti buka sekolah anak-anak yang berbasis hafalan Quran. Itu cita-cita besar yang mudah-mudahan Allah izinkan tahun ini bisa terrealisasi. Ustadz itu artinya guru, tilmid itu artinya murid. Jadi guru itu karena mengajarkan. Nah, di Timur Tengah, orang dipanggil ustadz atau ustadzah ketika dia bergelar doktor dan sudah menjadi guru besar, maka dipanggil ustadz atau ustadzah. Kalau kami di pesantren, ustadz atau ustadzah itu bagi orang yang sudah tamat pendidikannya, tamat dan sudah mempunyai ilmu tertentu, dan ilmunya itu sudah bisa dipercaya untuk mengajarkan kepada muridnya, sehingga murid-murid itu memanggilnya ustadz. Di usianya yang baru 27 tahun, Oki Setiana Dewi memang memiliki segudang kesibukan. Tak hanya sebagai penceramah, Oki juga menggeluti dunia fashion sebagai desainer, penulis buku hingga menjadi istri sekaligus ibu bagi kedua sang buah hati tercinta. Lalu benarkah segala kegiatan itu dilakukan Oki karena memang berbakat menjadi wanita yang menginspirasi dan bermanfaat untuk orang lain? Seperti apa potret kesibukan Oki sebagai pendakwah, desainer hingga ibu rumah tangga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah hatiku, mudahkanlah urusanku dan lepaskan kekaku dan mudahku supaya mereka mengerti perkataannya. Mereka yang mendekati pada akhirnya ketemu sama papa saya dan mental. Sampai pada suatu ketika papa saya menolak. Ada beberapa laki-laki yang saya rasa secara agama baik, secara pendidikan baik, apalagi yang kurang. Kemudian papa saya menolak terus sampai akhirnya sampai di usia yang ke-25 tahun, saya katakan sampai 24 tahun, saya katakan sampai kapan mau menolak terus? Suami katakan kalau pada akhirnya Oki punya potensi,
yang kiranya baik untuk Oki dan bermanfaat untuk orang banyak, kenapa enggak? Selama tugas sebagai seorang istri dan tugas sebagai seorang ibu untuk anak-anak tidak dilupakan. Dengan restu dari suami, karena kalau menikah itu restu dari suami ya. Restu dari suami, pada akhirnya Oki pun berkegiatan dengan berbagai macam kegiatan. Kalau dibilang, saya selalu bilang ya, do more, get more. Kita melakukan lebih, kita mendapatkan yang lebih juga. Saya dan suami banyak berdiskusi. Allah izinkan kita di usia muda ini, masa-masa muda ini, Oki masih 27 tahun. Masa-masa muda ini adalah masa di mana tenaga kita masih kuat sekali. Kesempatan masih banyak, pikiran masih jernih gitu ya. Potensi untuk melakukan kebaikan sama besarnya dengan potensi untuk melakukan kejahatan. Jadi kenapa nggak potensi-potensi yang ada, semangat yang menggelora, tenaga yang besar ini kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Tak ada kesuksesan yang direngkuh dengan mudah. Begitu pula Oki Setiana Dewi. Sebelum berjaya seperti sekarang, pahitnya kehidupan telah ia rasakan. Bahkan kerja keras dan ketekunannya sekarang telah terpatri dalam dirinya sejak berusia 16 tahun. Di mana dikala itu sang ibunda menderita penyakit kulit langka dan Oki beserta keluarga sempat mendapat penolakan dari rumah sakit lantaran mereka tak memiliki biaya. Dari situlah Oki bertekad untuk berjuang sekuat tenaga agar bisa membantu keluarga dan banyak orang lainnya. Lalu seperti apa Oki melewati ujian hidup yang datang silih berganti? Kejadian yang cukup berat dalam hidup saya itu, akhirnya ibu saya dirawat di salah satu rumah sakit. Yang dokter meminta ibu saya dirawat di ruang isolasi, tapi kita nggak punya uang. Akhirnya ibu saya dimasukkan ke dalam ruangan yang satu ruangan berisi banyak sekali pasien. Dan seluruh pasien bilang, dia yang pindah atau kami yang pindah. Karena wujud yang begitu mengerikan dari ibu saya. Sedih, kenapa? Karena nggak punya uang untuk berobat. Nggak punya uang untuk berobat itu sedih sekali. Makanya di usia 16 tahun saya katakan saya harus jadi orang yang punya uang. Saya masuk ke dalam universitas. Ketika sebelum masuk universitas, saya di masa-masa SMA merasa sedih dengan penyakit ibu saya yang seperti itu. Ayah saya di Batam sama adik-adik karena ayah saya bekerja dan adik-adik masih sekolah. Otomatis saya seorang diri merawat ibu. Saya sedih, saya merasa sepi, saya merasa hidup saya kosong. Sehingga apa yang saya lakukan? Ketika ada seseorang tanya pada saya, Oki, kita butuh guru mengaji di musola. Saya katakan, kenapa nggak saya aja? Boleh saya jadi guru ngaji. Di SMA itulah saya mulai mengajarkan ngaji kepada anak-anak di sebuah masjid. Allah takdirkan saya begini, begitu. Pekerjaan ini, pekerjaan itu, semuanya adalah skenario-nya Allah. Yang pasti, Allah itu akan memberikan kebaikan-kebaikan di akhirnya. Kalau kita pandai mengambil hikmah. Jadi untuk Oki pribadi, Oki selalu berdoa pada Allah, ya Allah buat Oki senantiasa belajar ya Allah, senantiasa memahami agamamu ya Allah, senantiasa menjadi orang yang pandai mengambil hikmah ya Allah gitu. Ketika kita lepas dari ujian satu, pasti ada ujian berikutnya. Ujian itu bukan berupa kesedihan aja loh, ujian itu berupa kesenangan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap yang bernyawa pasti akan mati dan Allah akan menguji kita dengan kebaikan, dengan keburukan. Allah menguji kita dalam keadaan kita sedang sedih, dalam keadaan kita sedang senang. Kadang orang nggak sadar ketika dia lagi senang, itu Allah lagi menguji tuh. Apakah dia menjadi orang yang bersyukur atau orang yang kufur nikmat? Menginjak usia kehamilan 4 bulan, Ashanti menggelar pengajian tanpa kehadiran Anang sang suami. Lalu seperti apa jalannya pengajian yang dilangsungkan kemarin itu? Seperti apa tingkah lucu dan menggemaskan Arsy yang heboh sendiri di tengah-tengah pengajian? Gelar pengajian hamil 4 bulan, Ashanti memilih tanpa kehadiran Anang yang tengah berada di Jember, Jawa Timur. Lantas seperti apa lucunya Arsy yang super aktif di tengah acara pengajian bersama anak yatim dan ibu-ibu pengajian? Bagaimana pula dengan kisah Aurel yang telah selesai mengikuti ujian kelulusan tingkat SMA, berniat menjadi DJ, dan selalu setia menemani Ashanti yang tengah hamil?